Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak telah menyempatkan waktunya untuk bergabung dalam Ina Product Business Forum pada hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, pada siang hari ini bekerja sama dengan Gapmi, Aprindo, Freshmart, dan Salaku, Ina Product Business Forum mengadakan diskusi yang di diskusi pada siang hari ini kita akan membahas bersama-sama bagaimana kita dapat meningkatkan keuntungan dengan memasukkan produk kita ke modern market. Topik yang sangat menarik banget nih. Dan untuk membantu kita untuk berdiskusi pada siang hari ini, kita kedatangan narasumber hebat nih yang sudah ahli dan emang udah bergelut di bidang ini. Dan sebelumnya Bapak Ibu perkenalkan, saya Arya yang akan memandu acara kita pada siang hari ini. Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah kita sudah hadir para narasumber kita yang akan memandu kita untuk diskusi dan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin Bapak Ibu sekalian ingin tanyakan terkait dengan modern market. Mulai dari gimana sih cara masuknya, terus apa sih yang diperlukan, kualifikasinya seperti apa, proses kurasinya kayak gimana, atau bahkan mau nanyain modern market tuh kayak gimana sih sebenarnya. Boleh banget nih sama pembicara-pembicara kita nanti. Pada siang hari ini, kita sudah kedatangan 3 nih pembicara hebat yang akan bareng-bareng sama kita diskusi pada siang hari ini. Yang pertama, saya akan panggilkan, beliau adalah Ketua Umum dari Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia atau GAPMI. Kita sambut bersama dengan hangat Bapak Adi S. Lukman. Selamat siang Pak Adi. Selamat siang Mas Arya. Selamat siang semuanya. Apa kabar Pak Adi? Pak Andi, baik. Bu Seli dan teman-teman semuanya. Oke, kabar baik ya Pak Adi ya? Kabar baik semua, ya salam sehat ya semuanya. Salam sehat Pak. Oke, pembicara kedua kita ada Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau Aprindo dan juga selaku CEO dari Freshmart Manado. Bersama kita sambut Bapak Andi Sumual. Selamat siang Pak Andi. Selamat siang Pak Arya, selamat siang Pak Adi, Selamat siang semua teman-teman yang sudah hadir. Ya, dari Manado Pak Andi ya sekarang ya, join meeting ya Pak ya. Paling jauh di lokasinya di kampung. Enggak dong Pak, Manado kan udah kota tuh, dari Manado, benar-benar beragam nih Pak. Pak, ini juga yang datang di sini untuk ikut bisnis forum ini Pak, ada yang dari Sabang sampai Merauke nih Pak. Jadi kita emang tersebar banget. Mantap, mantap. Gitu Pak Adi. Oke, pembicara kita yang ketiga ada dari founder Salaku yang merupakan member dari Ina Product. Karena hari ini tuh bertepatan dengan Hari Ibu, kita juga merasa nih kalau kita nggak menghadirkan seorang ibu. Kita sambut bersama Ibu Shelly. Selamat siang Bu Shelly. Benar ya, hari banget. Terima kasih. Selamat siang Pak Andi, Pak Budi. Terima kasih waktunya yang dikasih buat saya. Saya Mas Salak dari Salaku. Halo Mbak Shelly. Oke deh, udah hadir semua nih pembicara. Halo Mas Arya. Iya. Pada siang hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi saya akan menjelasin dulu nih ke Bapak Ibu yang mungkin baru hadir dalam bisnis forum kita pada kesempatan kali ini tentang Ina Product. Jadi Ina Product ini merupakan direktori produk Indonesia yang secara konsisten memberikan fasilitas nih kepada member-member yang tergabung di dalam Ina Product. Salah satunya lewat bisnis forum kayak gini yang rutin kita adakan secara virtual. Ini tuh adalah wadah untuk mempertemukan antara pemasok dan pembeli dari industri yang mungkin berbeda ataupun sama untuk nantinya bisa saling bertukar sapa nih, terus bertukar pikiran, serta nantinya diharapkan bisa menciptakan peluang usaha baru. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, sebelum kita memulai diskusi kita pada siang hari ini, saya meminta dengan hormat kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam forum kali ini untuk terlebih dahulu kita menonaktifkan mikrofon agar acara kita pada siang hari ini bisa berlangsung dengan hikmat dan tidak ada gangguan Bapak Ibu sekalian. Dan jika Bapak Ibu nantinya ingin bertanya pada saat pemaparan atau pada saat pemaparan telah selesai, Bapak Ibu boleh di kolom chat kita dengan format untuk pertanyaan, Bapak Ibu boleh tulis nama, setelah nama domisili, kemudian pertanyaan. Nanti akan dibantu oleh tim saya untuk menunjukkan di kolom chat. Jadi namanya siapa, domisilinya di mana, dan pertanyaannya apa gitu. Oke, baik Bapak Ibu sekalian.
Jadi sebelum memulai acara kita pada siang hari ini, kita juga akan mendengarkan sambutan nih dari Bapak Budi Harjo Iduansyah yang merupakan founder dari Ina Product. Namun sebelum itu, sebelum Pak Budi memberikan sambutan, bersama akan kita saksikan video dari Ina Product. Ina Product adalah Direktori Produk Indonesia untuk segala ekosistem yang berhubungan dengan produk dan merek lokal, distributor, dan reseller. Platform Direktori Produk Indonesia dari Ina Product memudahkan para member untuk menemukan dan ditemukan oleh pengusaha lainnya, baik di dalam maupun luar negeri, agar memotong biaya pihak ketiga. Dengan Direktori Produk Indonesia, para pelaku usaha mudah menemukan bahan baku usahanya. Informasi lengkap mulai dari nama produsen, produk, alamat usaha, hingga foto pabrik, memudahkan para pebisnis untuk mengambil keputusan dengan cepat. Selain sebagai Direktori Produk Indonesia, Ina Product juga terus melakukan penetrasi ke daerah dan membantu pelaku usaha dalam mencari pembeli, memberikan edukasi, dan juga pelatihan untuk meningkatkan kualitas pengusaha lokal. Ina Product juga melibatkan seluruh ekosistem pelaku usaha dalam mengikuti program pelatihan, business matching, pameran baik online maupun offline, riset, studi banding, dan kegiatan lainnya. Nah, dengan adanya Ina Product ini, saya berharap nanti semakin mudah UMKM kita terhubung dengan buyer di seluruh negara. Untuk kita bisa menjual produk-produk Indonesia ke mancanegara. Jadi bukan hanya jadi jagoan lokal, tetapi kita akan menjadi jagoan pasar regional dan juga menjadi pasar global. Inaproduct.com, Direktori Produk Indonesia. Baik, kepada Pak Budi kami persilakan untuk memberikan sambutannya. Oh ya, terima kasih Mas Arya. Ya, yang terhormat Pak Andi, Sumual selaku owner Freshmart, juga DPD ya, Ketua DPD Aprindo Sulawesi. Pak Adi Lukman, ini Ketua Umum kita nih yang membawai banyak sekali pabrik, gabungan pengusaha makanan minuman. Ibu Shelly Salaku, owner dari Salak ya, Salak itu kalau nggak salah tadi, yang UKM yang sangat berkembang menurut saya saat ini. Juga semua Bapak Ibu anggota Ina Product maupun calon member Ina Product. Saya selaku founder memang saat ini berjuang agar Ina Product ini dapat mendirektorikan atau mendata semua potensi produk lokal. Kebetulan hari ini memang ada makanan minuman, tetapi Ina Product ini melingkupi semua, termasuk daripada produk-produk mobil, motor, fashion, furniture, dan lain sebagainya. Itu adalah keinginan dari Ina Product untuk supaya membantu produksi lokal ini bisa berjaya di dalam negeri, menjadi tuan rumah, lalu bisa ekspor. Untuk itu Ina Product saat ini dengan posisi puluhan ribu database yang saat ini sedang dikurasi, kita harapkan dapat makin banyak yang bergabung, sehingga suatu platform ini akan banyak dicari oleh pabrik-pabrik atau mencari. Jadi ibu-ibu bisa mencari, pingin jadi distributor, bisa cari barangnya di Ina Product, atau mau mencari bahan baku, karena kami juga akan saat ini sudah bergerak dengan barang-barang bahan baku, bahan mentah gitu ya, raw material, yang mana memudahkan packaging, misalnya untuk cari packaging yang murah, benang, kain. Kita harapkan itu semua ada di Ina Product, apalagi sudah masa digital seperti ini. Harapan kami dengan adanya pembicara yang kompeten, Pak Andi selaku off-taker yang mempunyai supermarket di Manado, di Indonesia Timur, bisa dengan mudah ya Pak Andi, moga-moga mencari supplier, karena tidak perlu ke Jakarta, cukup di Manado buka laptop, bisa lihat supplier lokal. Pak Adi Lukman juga mungkin nanti bisa aja kalau penambah, kami ajak juga untuk bergabung menjadi membernya GAPMI, karena dengan adanya asosiasi GAPMI ini, pengusaha makanan minuman akan banyak sekali kemudahan-kemudahan. Nah, Pak, ada ketua umumnya di sini. Demikian dari saya, jadi kita dengarkan itu
dan ini akan direkam dan bisa tetap dilihat di website Ina Produk. Makanya kami tidak push besar-besaran untuk yang hadir hari ini, tetapi kita akan download lalu share melalui sosmed dan juga melalui sosial WhatsApp untuk bisa ibu-ibu men-sharekan juga ilmu-ilmu yang didapat hari ini ke orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Pak Arya. Baik, terima kasih banyak Pak Budi untuk sambutannya pada siang hari ini. Seperti yang Pak Budi bilang tadi nih, untuk Bapak Ibu sekalian, dalam sesi kali ini Bapak Ibu sangat diundang nih untuk saling berinteraksi satu dengan yang lain, dan juga nanti setelah forum, boleh banget kalau ternyata dianggap materinya bermanfaat disebarkan kepada teman-teman yang lain, karena nanti akan diupload lewat YouTube dan disebarkan melalui WhatsApp. Seperti itu, terima kasih banyak Pak Budi. Oke, sebelum kita masuk ke dalam sesi diskusi, Bapak Ibu pelaku usaha yang belum menjadi member dari Ina Produk, boleh banget nih kita ajak untuk mendaftarkan diri sebagai bagian dari Ina Produk, membuka toko, dan memamerkan produknya di Ina Produk. Nanti untuk link registrasinya akan dibantu oleh tim di kolom chat. Baik, untuk agenda pertama kita pada siang hari ini, kita akan bersama-sama nih mendengarkan pemaparan dari Bapak Andi Sumual yang merupakan CEO dari Freshmart. Jadi di sini Bapak Andi akan terlebih dahulu menjelaskan kepada kita nih, gimana sih sebenarnya sistem kerja dari si modern market itu. Terus Freshmart ini mungkin bisa secara garis besar dijelaskan sama Pak Andi, agar nantinya bisa terbuka juga nih pemikiran kita untuk masuk dalam sesi diskusi. Kepada Bapak Andi, waktu dan screen kami persilahkan, Pak. Oke, terima kasih Mas Arya atas kesempatannya. Izinkan saya menyapa dulu, ada bapak-bapak dan ibu yang hebat-hebat ini di sini. Ya, selamat siang Pak Budi Harjo, sahabat sekaligus senior saya, ya, di Aprindo juga, dan sekarang sudah menjadi ketua umum di Hipindo. Ya. Kemudian ada Pak Adi Rukman juga selaku ketua umum dari GAPMI, dan juga ada Ibu Seli dari Salaku. Selamat siang juga buat teman-teman semuanya, member maupun calon member Ina Produk yang sudah hadir di siang hari ini. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, pertama-tama tentu saja saya mengucapkan banyak terima kasih ya atas kesempatan yang sangat jarang ini, khususnya ya kita dari jauh ya, dari Sulawesi Utara mendapatkan kesempatan ya, ini bisa ada bersama dua ketua umum di pusat ini, luar biasa ini kesempatannya ya. Kita diberikan suatu forum untuk berdiskusi, bahkan bisa menjangkau ya, khususnya untuk yang di luar daerah yang memang buat kita di daerah timur, kesulitan kita memang kita harus kalau namanya istilah dari orang retail itu, kita harus sourcing ya, kita harus keluar untuk mencari barang ya, entah itu kita ke Jakarta atau kita ke daerah-daerah tertentu yang memang merupakan sumber dari produk tersebut. Nah, tentu saja dengan adanya forum seperti ini, apalagi di era yang semakin maju ya, digital, ya, kita akan semakin mudah dipertemukan ya, sehingga proses bisnisnya itu diharapkan bisa semakin lebih cepat. Gitu. Jadi tentu saja ini suatu kesempatan yang sangat baik, dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada pihak panitia yang sudah memberikan suatu kesempatan dan forum untuk bertemu juga dengan semua pelaku usaha di Ina Produk yang hadir di siang hari ini. Oke, saya akan lanjut langsung share aja, izin Pak, saya share screen untuk materinya. Sebentar. Ya, Mas Arya, apa sudah terlihat? Sudah terlihat, Pak Andi. Oke, saya mulai ya. Sudah full screen ya, ini Pak? Sudah, Pak. Oke. Ya, pertama-tama saya perkenalkan dulu ya, supaya kita bisa saling mengenal, tak kenal maka tak sayang. Jadi sebagaimana sudah disampaikan tadi, nama saya Andi Sumual, saya juga selaku pimpinan yang membawahi perusahaan kami atau toko retail kami yang berada di Sulawesi Utara, tepatnya di Manado, dengan brand adalah Freshmart.
Freshmart ini sampai sekarang kita sudah ada 8 gerai. Formatnya itu kurang lebih supermarket ya. Kalau Bapak Ibu kenal yang di Jakarta ataupun di Jawa yang lebih kurang lebih sama ya, mirip itu adalah seperti Farmers Market ataupun lain Superindo, ataupun apa ya, retail yang ada di Jakarta itu Diamond dan lain sebagainya. Jadi kita itu menjual produk fresh, bukan hanya produk-produk grocery ataupun barang makanan minuman yang pabrikan ya, tapi kita sampai menjual produk fresh, kemudian juga ada fashionnya, demikian juga ada cafe dengan food courtnya. Ya, sampai saat ini sudah ada 8 gerai, dan saya sekaligus juga dipercayakan untuk membawahi Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia yang berada di Provinsi Sulawesi Utara. Oke, saya akan lanjut masuk dengan materinya. Sebelumnya saya akan ceritakan sedikit secara singkat saja ciri-ciri retail modern ya, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan toko modern yang nantinya akan menjadi pengantar untuk diskusi kita supaya semua pelaku usaha yang ingin bermitra dengan toko modern itu bisa tahu kira-kira seperti apa sih gambaran toko modern. Toko modern itu mempunyai ciri-ciri. Yang pertama adalah rata-rata itu biasanya open display ya, atau pajangannya terbuka. Ya, dalam hal ini karena dia pajangannya terbuka, customer bisa langsung mengambil sendiri barangnya. Ya, itu berbeda dengan toko tradisional yang rata-rata kalau kita mau meminta barang itu harus diambil oleh pemilik toko ataupun karyawan yang bertugas di toko tersebut. Kemudian yang kedua adalah swalayan ya. Tipenya adalah swalayan atau melayani diri sendiri. Jadi sedapat mungkin toko modern itu membuat supaya customer itu bisa melayani diri sendiri ya, tanpa perlu ada bantuan ataupun harus menanya kepada karyawan ataupun petugas yang bekerja di situ. Dan yang terakhir adalah sistemnya biasanya itu adalah fixed price atau harganya pasti, karena harganya biasanya sudah tercantum di raknya atau sudah tercantum di barangnya, sehingga kurang lebih itulah 3 hal ini yang membuat toko modern itu disebut toko modern ya, suatu toko disebut toko modern. Kemudian jenis toko modern itu ada beberapa format ya. Yang pertama adalah minimarket, tentu saja. Minimarket biasanya itu luasannya kurang lebih di bawah 400 meter square ya. Kemudian yang kedua adalah tipe supermarket dengan luasan area kurang lebih 400 sampai 5.000 meter square. Kemudian yang ketiga adalah hypermarket. Hypermarket itu biasanya luasnya sudah di atas 5.000 square meter. Dan yang terakhir adalah wholesale atau toko grosir dengan luasan area juga kurang lebih sama di atas 5.000 meter square. Jadi format ini perlu saya jelaskan supaya nanti masing-masing pelaku usaha bisa tahu gitu. Oh ya, kalau saya mau masuk ke minimarket atau supermarket atau kemana gitu, formatnya tentu saja berbeda-beda sesuai dengan biasanya target marketnya ya, itu mereka mau menyasar ke pangsa pasar yang mana gitu. Kemudian kapasitas toko modern ini juga perlu saya sampaikan supaya kita ada satu gambaran. Ini hanya secara secara rough saja. Untuk minimarket biasanya kapasitas toko modern itu dia membawahi SKU itu 4.000 sampai 6.000 item. Ya, kurang lebih rata-rata. SKU itu adalah singkatan dari stock keeping unit atau setiap item atau setiap varian di dalam toko tersebut. Jadi kalau misalnya ada satu produk salaku misalnya, nah salaku ini ada berapa jenis nih, ada rasa misalnya katakanlah ada yang manis, asam atau apa, nah itu bisa sesuai dengan variasinya itu harus ada, jadi bermasing-masing itu ada berapa SKU-nya. Jadi kalau manis sendiri, asam sendiri gitu ya, dan misalnya dikasih ada yang gula aren sendiri dan lain sebagainya. Jadi itu bisa mampu menjangkau kurang lebih 4.000 sampai 6.000 item. Kemudian supermarket karena luasan lebih besar biasanya itu mempunyai SKU kurang lebih 20.000 sampai 40.000 item. Kemudian hypermarket itu SKU-nya biasanya rata-rata kurang lebih sudah 40 ribuan bahkan bisa lebih ya. Dan terakhir adalah wholesale atau toko grosir, SKU-nya kurang lebih ya sekitar 6.000 sampai 8.000 karena dia sifatnya lebih ke arah grosir ya, sehingga itemnya tidak sebanyak produk yang lain. Format yang lain. Nah,
jumlah item ini yang perlu kita ketahui bersama supaya semua pelaku usaha juga bisa ada gambaran betapa suatu kompleksnya atau betapa perlu suatu usaha bagi semua toko retail itu untuk bisa memiliki kemampuan inventory management yang baik. Ya, bayangkan aja kita mau mengelola 4.000 item itu, kalau ibaratnya kita mau kenal orang ya, kenal 4.000 orang aja, mau ingat namanya satu persatu nggak bisa lupa gitu ya. Nah, ini apalagi kalau jumlah itemnya sampai puluhan ribu gitu ya. Nah, itu kita harus manage sendiri, kita harus atur sedemikian rupa sehingga terjadi suatu penjualan di situ atau terjadi suatu bisnis di situ yang baik gitu. Ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu punya produk itu masuk ke dalam salah satu item di sini, berarti kan ibaratnya ya kita harus memanage semuanya itu. Ya, ya berbeda kalau misalnya katakanlah Bapak Ibu contoh seperti Bu Seli ya dari Salaku kan hanya punya misalnya katakanlah berapa SKU gitu ya, 7 atau sampai 10 SKU. Nah, itu yang di manage cuma itu aja, cuma sejumlah SKU itu aja. Nah, sementara kita di toko modern itu banyak sekali ya, dari semua pabrik punya item itu kita harus atur bagaimana supaya terjadi suatu proses bisnis di situ bersama dengan pelanggan itu dengan baik. Ya, ini nanti akan menjadi cerita selanjutnya mengenai toko modern. Kemudian potensi toko produk di toko modern jika Bapak Ibu ingin memasarkan tentu saja yang pertama adalah bisa lebih cepat dikenal orang. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, toko modern adalah satu traffic puller ya, bisnis yang bisa mendatangkan traffic. Ya, sehingga kalau banyak orang yang datang ke situ, di mana ada banyak orang yang datang ke satu tempat, maka jika ada produk kita di situ, maka produk kita akan lebih cepat dikenal orang. Bahkan bukan hanya dikenal seperti kita mau lihat iklan ya. Kalau lihat iklan itu hanya lihat gambar saja gitu ya. Tetapi kalau di toko itu kita bisa langsung pegang barangnya, kita bisa langsung lihat barangnya, kita bisa langsung bisa langsung ya kalau kita tertarik bahkan kita bisa langsung beli barangnya. Kemudian kedua adalah tentu saja di toko modern kita bisa juga dapat bantuan promosi, entah itu dari toko ataupun bekerjasama dengan supplier ataupun dengan pabrik yang ada gitu ya. Nah, itu bisa diberikan promosi juga karena dari sekian banyak item, dari sekian ribu item itu, nah, mana yang mau dipromosikan gitu. Nah, ini kan juga perlu satu usaha atau kerjasama supaya ya masing-masing juga bisa dikenal gitu oleh pelanggan. Gitu. Ya, sehingga kalau ada bantuan promosi dari pihak toko itu tentu akan sangat baik ya. Kalau kita ketahui atau Bapak Ibu pernah kunjungi ke toko-toko modern, biasa dari kasir itu suka menawarkan, oh sekarang lagi ada promo ini gitu. Itu bisa membantu untuk penjualan. Kemudian awareness-nya tentu saja lebih baik ya. Nah, karena kita selalu hadir di toko, tentu saja orang akan lebih ingat terus ya merek kita. Merek kita itu bisa lebih diingat terus karena dia rutin datang ke toko modern untuk berbelanja, dia bisa lihat produk kita. Ya, dan yang terakhir adalah bisa berinteraksi langsung dengan pelanggan. Dalam hal ini, ya kalau kita produknya baru, tentu saja orang akan lebih ragu-ragu ya untuk bisa mencoba. Ya, tetapi kalau kita bisa berikan kegiatan seperti tester, free tester gitu ya, icip-icip atau bahkan bisa demo-demo ya. Kalau itu produknya makanan minuman, tentu saja kita berikan tester, cara masaknya, cara pembuatannya, bumbu apa digabung dengan ini dan lain sebagainya, sehingga orang itu bisa tertarik ya. Tapi kalau produk yang lain ya disesuaikan. Itu apa yang kita kira-kira bisa berinteraksi dengan pelanggan di toko ketika mereka datang berkunjung di toko. Oke, kemudian jaringan. Tentu saja jika Anda berhubungan dengan toko-toko modern yang sudah jaringannya, ya kalau seperti kita masih belum terlalu banyak ya karena kita baru 8, tapi kalau Bapak Ibu berhubungan dengan toko yang jaringannya sudah sangat-sangat besar, ya otomatis tentu saja produknya itu bisa ada punya potensi untuk lebih masuk di dalam jaringan-jaringan tersebut. Lanjut mengenai keuntungan produk di toko modern. Ya. Produk di toko modern tentu saja yang pertama adalah penetrasi market lebih cepat. Ya, ketika kita ingin memasarkan produk kita, ya, dimasukkan ke dalam toko modern,
Ya seperti yang saya bilang tadi, karena ada jaringan tersebut, tentu saja ketika kita mau masuk ke dalam satu daerah, contoh produk Bapak Ibu mau masuk ke Manado gitu ya, yang dulunya belum pernah masuk di situ ya, begitu masuk ke dalam satu toko modern, ya tentu saja jika apa namanya bisnis to bisnisnya cocok, ya tentu saja itu bisa akan langsung tersebar dengan cepat ke sekian banyak jaringan yang ada. Otomatis tentu saja penetrasi market lebih cepat. Kemudian secara brand image kita juga lebih baik. Ya. Biasanya kan ya itu kalau misalnya ditanya gitu, sudah jual di mana? Oh ya, produk saya ini sudah jual di toko ini gitu. Ya, apalagi toko modern itu adalah toko yang sangat terkenal gitu ya, sehingga itu akan menaikkan brand image kita. Ya, jadi image dari brand kita itu bisa naik gitu ya, dengan adanya produk yang sudah masuk ke toko modern. Kemudian distribusi juga pasti lebih cepat. Ya. Untuk beberapa toko modern yang sudah menggunakan adanya distribution center sendiri, otomatis ketika kita mau menyebarkan barang kita ke sekian puluh atau ratus toko modern, tentu akan perlu armada ataupun satu usaha distribusi yang jauh lebih challenging ya. Tapi kalau misalnya berhubungan dengan toko modern, apalagi dia sudah mempunyai armada distribution center sendiri, tentu distribusi kita akan jauh lebih cepat dibandingkan dengan kita distribusi sendiri. Dan yang terakhir adalah tata kelolanya tentu lebih profesional ya. Sebagaimana toko modern rata-rata pasti sudah menggunakan sistem, sudah menggunakan SOP di dalam mengelola toko, sehingga bisa dipastikan pasti lebih profesional di dalam penanganan barang maupun pengaturan penjualannya. Kemudian, nah ini yang sering kali ditanyakan ya, apa sih syarat-syarat produk sehingga bisa masuk ke toko modern? Ya. Andi, mohon maaf Pak, waktunya sudah mau habis, dipercepat ya Pak. Terima kasih. Oke. Jadi syarat produk toko modern yang pertama tentu saja yang paling penting adalah bisa memenuhi sebuah ketentuan yang berlaku. Ya, apa saja persyaratan secara perizinan legalitas yang Anda harus penuhi, ya kita harus penuhi. Ya, jadi kalau kita berhubungan dengan makanan minuman, yang pasti di situ ada berhubungan dengan Balai POM, berhubungan dengan Departemen Kesehatan dan lain sebagainya. Kalau kita produknya elektronik atau produk katakanlah fashion dan lain sebagainya, ada SNI dan lain sebagainya. Ya, jadi semua ketentuannya itu harus dipenuhi karena itu pasti syarat pertama yang akan ditanya oleh toko retail ya. Karena kita juga tidak ingin bermasalah ketika nanti kita jual barangnya ternyata kena masalah gitu dengan produk tersebut. Kemudian disarankan packagingnya harus menarik ya, harus menarik gitu, bukan hanya packaging yang biasa-biasa, tetapi packaging yang sangat menarik ya. Kemudian yang ketiga biasanya diminta kita harus ada barcode ya, karena barcode ini adalah satu hal yang sudah sangat umum di toko retail atau toko modern supaya transaksinya itu bisa lebih cepat dan handling inventorinya juga bisa lebih cepat. Kemudian yang keempat adalah dari segi kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Ya, jadi kualitasnya juga harus terjaga. Secara kuantiti yang dibutuhkan juga harus bisa terpenuhi kapanpun ketika toko modern itu meminta, dan kontinuitas. Ya, karena seringkali yang kita alami begitu sekali dua kali masuk, ketiga kali mau di-repeat dia sudah mulai macet ya, tidak bisa menjawab sesuai dengan apa yang sudah dipesan. Oke, bentuk kerjasama dengan toko modern ada beberapa. Yang pertama adalah konsinyasi atau sistem titip jual. Ya. Jadi kita menitipkan barangnya, nanti akan dijual oleh toko modern. Berapa yang laku itu yang kita akan bayar. Yang kedua adalah dengan sistem term of payment atau sistem pembayaran yang sesuai dengan perjanjian. Ya. Entah itu diberikan jangka pembayarannya 1 minggu, 2 minggu, atau 1 bulan, dan lain sebagainya. Itu biasanya tergantung dengan deal dengan pelaku usaha. Kemudian ada sistem beli putus, kita beli putus barangnya, tentu saja ini ikatannya jadi tidak akan lebih baik daripada toko payment karena sistemnya hanya beli putus ya, jadi tidak ada suatu ikatan kerjasama yang lebih panjang. Yang keempat adalah rental space atau kita menyewakan space buat disewa, entah itu area ataupun display. Dan yang keempat, kelima adalah binaan. Ya, ada beberapa toko retail ataupun toko modern yang sudah melakukan binaan-binaan kepada pengusaha sekitar. Dan yang terakhir adalah berbentuk pelatihan. Ya, ada beberapa toko modern yang sudah memberikan pelatihan juga kepada para pelaku usaha. Tantangan produk di toko modern yang pertama adalah persaingan yang sangat ketat. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, karena produknya puluhan ribu, jadi persaingan itu sangat-sangat ketat ya untuk bersaing di situ. Yang kedua adalah kita harus diferensiasi. Diferensiasi ini maksudnya jangan kita
yang produk yang sudah umum, yang sudah banyak, kita masuk lagi di situ gitu. Tentu saja kita akan sulit sekali bersaing ya. Kita harus banyak diferensiasi. Kemudian perkembangan sangat cepat ya. Yang saya maksudkan di sini setiap hari, setiap minggu, setiap bulan ya, pabrik itu memproduksi barang itu banyak sekali ya, sehingga perkembangannya sangat cepat. Jadi kita harus mampu mengolah inventory yang ada. Dan yang keempat adalah perjuangan visual. Visual itu maksudnya karena pajangannya terbatas, ya otomatis yang terlihat itu akan lebih mudah untuk dibeli oleh customer. Terakhir tentu ya saya tambahkan aja adalah satu kisah sukses ya, pelaku usaha yang sudah masuk ke toko modern. Saya ambil contoh dari rekan kita. Ini ada satu ibu Haja Nong yang dari Purwakarta yang sudah berhasil menjual dengan sangat baik di salah satu teman kita. Sudah masuk ke 16.000 gerai, katanya omsetnya kurang lebih sekitar 6,5 miliar per bulan. Ya, dari awalnya dia masih sangat kecil, dan akhirnya sekarang sudah sangat besar. Ya, kira-kira itu Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf kalau sudah agak kepanjangan. Sebenarnya saya mau eksplor lebih lanjut mengenai ini, tapi mungkin nanti didiskusi saja. Silakan Pak Arya, saya kembalikan ke MC. Baik, Pak Andi, menarik sekali sebenarnya Pak Andi, masih banyak banget yang bisa diceritain sebenarnya, tapi karena kita terbatas oleh waktu nih di sini, makanya mungkin kita lebih banyak explore di ini ya Pak ya, di diskusinya. Mungkin sebelumnya saya sebelum kita ke pembicara selanjutnya ke Pak Andi dulu kali Pak ya, terkait dengan pemaparannya tadi. Mungkin saya mau nanya dikit nih ke Pak Andi. Kita kan sekarang baru istilahnya masuk dalam kondisi yang cukup stabil ya Pak ya, setelah COVID yang lalu-lalu ini. Boleh diceritain nggak Pak ya perjuangan di industri retail, supermarket nih pada saat pandemi itu seperti apa sih? Terus gimana caranya waktu itu pada pengusaha retail atau mungkin Bapak waktu itu melewati masa-masa itu gitu Pak? Karena menarik nih untuk jadi sukses story-nya kita nanti Pak. Silakan Pak. Iya. Oke, terima kasih Mas Arya. Jadi memang ketika pandemi itu terjadi ya, tidak ada, kan kita semua tidak tahu ya apa yang akan terjadi gitu. Kita benar-benar waktu itu dilema ya, dilema dalam pengertian di satu sisi kita harus terus melayani kebutuhan masyarakat, di sisi yang lain kita juga takut gitu ya, jangan kita juga kena COVID gitu waktu itu ya, entah itu karyawan kita ataupun supplier kita ataupun siapa saja gitu ya. Jadi semuanya berjalan dengan serba yang tidak pasti gitu. Apalagi kita tahu sendiri ya, penerimaan masyarakat mengenai pandemi ini tidak seperti sekarang ya. Kalau sekarang ini ya namanya orang kena COVID ya udah ya silakan Anda isolasi aja, tinggal di rumah dan lain sebagainya. Penerimaannya sudah jauh lebih baik gitu ya. Tapi kalau pada waktu itu, waduh, begitu dengar ada satu yang kena ya, jangankan ketemu ya. Saya pernah bicara dengan teman saya, dia sudah sembuh aja itu orang takut tuh mau ketemu ya. Nah apalagi dengan toko kita Pak. Toko kita kan juga ada banyak karyawan di situ ya. Di satu sisi kita sangat menghindari ya jangan sampai terjadi pengurangan tenaga kerja ya, karena ya, kita tahu bahwa situasinya lagi sulit waktu itu. Tetapi kalau ternyata situasinya juga tidak kondusif, artinya kalau ada sampai yang kena gitu ya, terus tiba-tiba tokonya harus ditutup ya. Ada beberapa rekan kita yang harus sampai ditutup, ada yang sampai harus tidak bisa beroperasional sampai 1-2 minggu. Nah itu 1-2 minggu itu, waduh luar biasa itu kalau buat retail. Gimana kita bisa bisa bayar operasionalnya kalau tidak sampai seperti itu. Nah itu jadi tantangannya di situ, kita di satu sisi kita harus melayani kebutuhan masyarakat, di sisi yang lain kita harus juga menjaga kesehatan dan juga tetap meyakinkan gitu kepada pelanggan agar tetap mau datang ke toko ya, karena pelanggan waktu itu mau datang juga kan jadi banyak yang takut gitu Pak, mau keluar rumah mau apa gitu ya. Nah, iya, ragu-ragu jadi Pak. Iya, karena operasionalnya Pak, kalau Bapak namanya buka toko itu 10 jam, ya itu 10 jam listriknya harus dibayar ya, semuanya itu harus dibayar. Tapi karena kita pandemi, otomatis itu semua juga bisa di-reduce gitu Pak. Jadi itulah betul-betul kita, puji Tuhan bisa survive sampai sekarang, ini luar biasa betul-betul satu hal yang tidak pernah kita alami sebelumnya gitu Pak. Baik, berarti emang dari bagaimana caranya mengefisiensikan semuanya Pak ya, dari sumber daya manusianya sama apa yang kita punya waktu pandemi gitu Pak, biar bisa survive ya Pak ya. Pak, saya tertarik untuk berbicara lebih lanjut terkait ini Pak. Kita tahu waktu pandemi itu Pak, orang-orang punya kecenderungan untuk belanja, jadinya mereka lebih mikir, mending saya di rumah aja nih untuk belanja, saya ke channel yang lain, misalnya ke e-commerce atau ke
belanja online lah istilahnya orang zaman sekarang. Apakah Pak di waktu sekarang ini, di saat bisa kita bilang kita udah mulai pelan-pelan damai dengan COVID, apakah tuh berpengaruh ya kepada teman-teman di modern market? Apakah omsetnya jadi turun ataukah ya kembali normal seperti biasa aja gitu Pak? Tanpa ada gontok-gontokan antar channel ini, antar online dan modern ini Pak. Mungkin bisa dikasih gambarannya Pak Andi. Ya, terima kasih Mas Arya. Saya sendiri adalah orang yang termasuk kelompok yang percaya bahwa online itu tidak akan menggantikan online akan menggantikan offline. Ya, jadi bisnis online apalagi di toko retail itu tidak akan bisa menggantikan offline. Sifat dari apalagi culture kita ya orang Indonesia itu ya memang suka keluar gitu ya, kita suka bersosialisasi, kita suka ketemu orang, kita suka ketemu lah ya, harus face to face dan lain sebagainya gitu. Beda sekali Pak, seperti sekarang saya ketemu dengan Mas Arya begini online kan beda ya, kalau kita ketemu langsung ya bisa shake hand, bisa ketawa-ketawa dan lain sebagainya gitu Pak ya. Jadi kita percaya bahwa setelah pandemi ini selesai atau bisa menjadi endemi, akan kembali to normal ya, back to normal, bukan ke new normal ya. Kita akan kembali ke normal ya, paling yang perlu dijaga adalah tetap pakai masker dan menjaga kesehatan gitu Pak ya. Tapi selebihnya itu kembali seperti semula ya. Bisa dilihat dari tren-tren yang terjadi juga di Jakarta ataupun di kota saya juga seperti itu Pak ya. Begitu namanya PPKM sudah rendah, waduh itu mall sama semuanya itu full langsung ya. Kayak orang sudah sekian lama dikurung di rumah gitu, nggak boleh keluar, wah akhirnya bisa keluar gitu ya. Nah, itu makhluk sosial lah Pak. Kita perlu bersosialisasi, kita perlu ketemu, dan itu tidak bisa digantikan oleh online. Ya. Tentu saja dengan begini itu kan juga harapan kita semua, dengan seperti itu ekonomi akan bergerak, berputar, orang sudah berani keluar, orang sudah berani untuk entah itu entertain ataupun apakah dia mau kuliner, apakah dia mau belanja dan lain sebagainya. Cuman tetap ya kita harus ingatkan terus bahwa pandemi ini belum selesai, ya protokol kesehatan tetap harus kita jaga. Dan kalau enggak ya kita akan kembali lagi ke lockdown lagi gitu, ke PPKM lagi, level apalah itu, pusing lah kita tiap kali dengar level. Gitu Pak kira-kira. Oke, menarik sekali Pak Andi. Jadi kalau dari Pak Andi kita back to basic dulu Pak ya. Kita sebagai manusia, makhluk sosial yang pasti pengen ketemu, dan kita sebagai pengusaha nih, pelaku usaha di bidang modern atau bidang yang lain, kita percaya nih bahwa customer kita akan kembali. Dengan begitu kita bisa optimis ya Pak Andi ya, untuk tetap menjalankan bisnis. Oke, menarik sekali Pak Andi. Oke, terima kasih. Pak Andi, saya mau lanjut ke pembicara yang lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sini masih ada 2 pembicara kita, dari Ketua Umum GAPMI dan juga dari Salaku, founder Salaku. Mungkin saya ke Pak Adi dulu sebelum saya ke Bu Seli. Pak Adi selaku Ketua Umum dari GAPMI. Pak Adi, saya ingin bertanya nih Pak, masih terkait dengan modern market Pak. Untuk GAPMI sendiri Pak, dalam melaksanakan operasionalnya atau dalam melaksanakan kesehariannya, apakah GAPMI ini punya program khusus atau punya sebuah kegiatan yang membantu para anggota-anggota di dalamnya untuk ngebantu nih mereka untuk cari channel-channel tertentu untuk memasukkan produknya, misalnya kayak modern market yang kayak Pak Andi tadi jelaskan. Mungkin bisa dibantu sharing juga Pak, sekalian jelasin soal GAPMI ini Pak. Silakan Pak Adi. Oke, baik, terima kasih Mas Arya. Tadi menarik penjelasan dari Pak Andi ya. Jadi segera itulah modern market yang diteliti oleh Pak Andi yang luar biasa. Dan tentunya GAPMI selalu begini, kami ini kan produsen makanan dan minuman. Kami ini ingin bersama-sama dengan retail itu membangun ekosistem. Karena kita produsen tanpa retail itu tidak mungkin bisa jalan. Jadi kita harus saling membuat satu rantai pasok yang utuh dari hulu ke hilir, sehingga ini bisa menjadi satu bisnis yang cukup menarik bagi semua pihak. Nah, oleh sebab itu karena ini merupakan satu rantai pasok dan ekosistem yang baik, tentunya kita harus saling menguntungkan, baik untuk produsen, untuk retail, dan tentunya juga affordable untuk konsumen. Nah, dalam kaitan itu, GAPMI selalu bersama-sama dengan pemerintah selalu memikirkan aturan-aturannya seperti apa dan lain sebagainya. Kami selalu diajak diskusi oleh pemerintah dan juga oleh
asosiasi lainnya untuk mengatur ini semua supaya ekosistem ini terbangun dengan baik. Nah, dalam kaitan itu kami juga ingin mendorong anggota-anggotanya untuk memanfaatkan itu. Jadi kesempatan-kesempatan bersama dengan retail dan sebagainya ini menjadi satu kesempatan. Tadi seperti misalnya pembicaraan sebelum acara antara Pak Andi dengan Bu Sally misalnya. Itu Bu Sally sebagai produsen dan Pak Andi retail, dan tentunya ini kan satu sarana yang baik untuk saling bertemu dan berkomunikasi seperti itu. Tentunya dari sisi pelaku UKM, kami juga ingin mendorong terus para pelaku kami mendapatkan privilege restoran di modern market maupun di retail general trade ya, di GT ya. Karena apa? Karena UKM ini memang jumlahnya cukup banyak dan mereka punya kelemahan-kelemahan yang perlu kita perhatikan. Sehingga di dalam Permendag yang terbaru itu juga jelas sekali disebutkan misalnya fasilitas untuk UKM itu kan minimum 30% seperti itu. Nah ini merupakan salah satu dorongan pemerintah agar mereka itu mendapatkan perhatian. Tapi intinya saya tetap mendorong bahwa apapun peraturannya, apapun perjanjiannya, yang paling penting adalah kembali ke basic bisnis, bahwa bisnis itu supaya langgeng harus saling menguntungkan. Kalau bisnis hanya berdasarkan kasihan, hanya berdasarkan CSR, hanya berdasarkan itu biasanya tidak langgeng, hanya sebagai program saja yang tentunya tidak bisa berjalan berkelanjutan. Maka dari itu apapun aturannya, apapun ini aturan lainnya dan lain sebagainya, semua harus berbasis saling menguntungkan. Ini yang paling penting untuk saya. Sehingga saya selalu mendorong anggota, yang penting adalah itu, saling menguntungkan itu. Pak Andi punya retail bisa berjalan dengan baik, tidak kami juga sebagai produsen juga bisa berjalan dengan baik, tidak ada saling merugikan, sehingga ini yang akan membangun ekosistem yang baik itu, Mas Ari, seperti itu. Baik, menarik Pak Adi. Jadi secara garis besar GAPMI ini kita balik ke basic bisnis dulu nih. Gimana caranya antara satu dengan yang lain bisa saling menguntungkan karena prinsip bisnisnya biar bisa long term. Terus nantinya GAPMI tetap menjaga bagaimana biar rantai pasok atau supply chain kita bisa berjalan dengan lancar. Terus kita bisa mencerdaskan anggota GAPMI yang lainnya Pak ya, untuk tahu nih gimana nih cara untuk memasarkan barangnya. Oke, Pak Adi. Mungkin pertanyaan selanjutnya terkait ini Pak, untuk anggota GAPMI sendiri Pak di hari ini, mungkin Bapak bisa bantu jelasin ke kita untuk kecenderungan mereka memasarkan produknya. Apakah di hari ini mereka masih berjualan dengan menggunakan media sosial kah, atau memang udah masuk ke dalam pangsa-pangsa pasar yang kayak tadi modern trade atau MT, general trade dan segala macam? Atau mungkin ada kecenderungan lain mereka cara berbisnis dan berjualannya, Pak? Mungkin bisa dijelasin, mungkin biar bisa jadi inspirasi untuk Bapak Ibu yang hadir. Ya. Jadi saya sepakat dengan Pak Andi tadi menyampaikan bahwa retail fisik tidak mungkin hilang. Ini saya sepakat dengan hal tersebut. Namun demikian retail fisik perlu untuk meningkatkan pelayanannya, termasuk untuk proses digitalisasi, ya ini sangat penting sekali. Kalau tadi pertanyaan Mas Arya, apakah kecenderungan kita meningkat ke online marketplace dan sebagainya, saya katakan ada peningkatan selama ini, termasuk peningkatan yang cukup besar secara persentase dalam masa pandemi ini, terutama karena ada keterpaksaan orang dapat keluar dan sebagainya. Tapi peningkatan yang besar itu berbasis dari angka yang sangat kecil sekali, sehingga secara agregat masih tetap penjualan offline itu masih yang terbesar dan tetap dibutuhkan. Dan ini juga menurut saya untuk jangka panjang pun retail itu juga masih sangat dibutuhkan secara fisik seperti itu. Namun itu tadi catatan saya adalah bagaimana retail ini memperbaiki pelayanannya, termasuk pelayanan misalnya cara pembayaran, cara penyusunan produknya dan lain sebagainya. Dan kalau kita lihat di beberapa negara maju misalnya ya sudah banyak contoh-contoh
retail modern itu yang tanpa pelayan di dalam, tapi semua berdasarkan digital, berdasarkan dia yang barang dan lain sebagainya, penyusunannya, pembayarannya, semua itu tanpa ada orang sama sekali itu bisa memenuhi. Inilah yang saya lihat akan ke depan seperti itu. Ya. Nah, bagi para retail tentunya juga diharapkan memberikan kenyamanan karena belanja secara fisik itu juga salah satu experience. Apalagi sekarang generasi Z, generasi milenial yang di penduduk Indonesia itu 53% lagi komposisinya dari seluruh penduduk Indonesia. Mereka ini sangat membutuhkan pengalaman baru, new experience. Pengen ada satu hal yang berbeda. Nah, kunjungan ke retail itu salah satu yang mereka harapkan bisa mendapatkan pengalaman baru. Tentu hal seperti itu, maka retail fisik tetap kita lihat akan tetap tumbuh, tapi cara lain. Ada juga pengalaman saya retail fisik yang tadi sebelum diskusi saya juga sampaikan bahwa ternyata retail fisik yang melayani para kelas menengah dengan servis yang sangat excellent itu ternyata tumbuhnya cukup luar biasa. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia ini sangat butuh retail yang nyaman, yang aman, selain nyaman juga aman dan convenience bagi mereka. Termasuk bagaimana cara mencari barang yang mudah, cara melihat barang yang enak dilihat, enak dikunjungi dan sebagainya. Ini semua membutuhkan perubahan-perubahan di dalam retail fisik itu tersebut. Tergantung saat diceritakan oleh kami bahwa smart itu merupakan salah satu yang mirip-mirip itu. Saya yakin smart ini merupakan salah satu yang sudah mulai beradaptasi dan juga barang yang jauh sehingga ke depan kita lihat perlu perubahan-perubahan itu dilakukan kalau tadi Mas Arya tanyakan tadi ke depan apakah trennya akan semakin meningkat, saya lihat pasti ada peningkatan di penjualan online, tetapi masih cukup panjang perjalanannya untuk bisa dominan ke penjualan. Tetap penjualan fisik akan bisa. Oke, Pak Adi, menarik Pak. Jadi bisa saya bilang nih ke Bapak Ibu sekalian yang masih hadir di sini bahwa pasar untuk langsung dipajang barang kita dipajang di modern dengan display yang ada, dengan pemilihan payment yang beragam nih masih sangat seksi ternyata. Masuk ke dalam modern market, masuk ke dalam market-market selain online itu masih sangat seksi lah istilahnya pasarnya. Memang tadi kata Pak Adi pada saat pandemi ada kenaikan nih di penjualan online dan mungkin trennya ke depannya akan semakin naik. Tapi tidak akan mengurangi nih Bapak Ibu untuk pasar modern untuk bisa nantinya jadi tempat kita nih untuk perjualan karena emang pasarnya nih belum mati lah istilahnya. Masih jauh banget untuk bisa berkembang dan membantu produk kita untuk berkembang. Terima kasih Pak Adi. Sekarang saya mau lanjut ke salah satu member dari Ina Product yang hari ini hadir bersama kita. Ada dari Salaku, diwakili oleh foundernya sendiri, Bu Seli. Halo Bu Seli. Halo, selamat siang. Kedengeran suaranya ya Mas Arya? Kedengeran Bu Seli. Terima kasih. Wah, semangat sekali Bu Seli siang hari ini. Izin ya Pak Adi. Mungkin karena Pak Bu Seli. Iya, terima kasih sebelumnya. Selamat Hari Ibu buat kita semua nih, perempuan-perempuan Indonesia. Iya. Semangat. Bener banget. Selamat Hari Ibu dulu nih. Semangat berwirausaha ya. Kita semuanya baru lewat masa pandemi tuh kayaknya kita punya energi baru. Apalagi di tahun penghujung tahunnya saya senang banget diajak sama Ina Produk. Kebetulan juga saya baru launching produk kering ya. Terus kemarin daftar. Sebenarnya daftarnya banyak banget, semua tawaran saya masukin. Dan kebetulan puji Tuhannya ini yang Ina Produk nih kayaknya agak beda gitu ya. Karena saya lihat modelnya tuh kayak direktori produk Indonesia, tapi dia ada program-program lainnya selain kayak katalog. Kalau kita kan kebanyakan sebagai UKM, kalau ditawarin pasti kita masuk ya, Mas Arya. Tapi ini langsung sharing ya.
kayaknya langsung programnya terasa nyata gitu. Kita langsung ditawarin kayak program kurasi vending mesin, terus program dari produk yang mau ditempatkan di Mandalika, itu saya sangat excited sekali. Oke, sebelumnya saya kenalin diri dulu. Saya biasanya saya dipanggil Mak Salak karena hampir 6 tahun nih saya kerjaannya ngolah-ngolah salak. Mulai dari dagingnya, bijinya, terus kulitnya itu saya olah jadi makanan minuman. Dan di awal saya mulai itu masih di produk yang basah, kayak kue-kue gitu kan. Terus mulai tahun kedua, ketiga, itu limbahnya saya olah juga. Akhirnya jadi kopi, jadi teh gitu kan, kayak gini saya kemas gitu kan. Terus mulai masuk masa pandemi, kecenderungan tadi yang dibilang bahwa kita jualannya kayak di push-nya ke online, saya tuh sejujur ya kena dampak juga sebagai produsen olahan kue. Karena kita dasarnya dulu kan jualannya untuk pasar oleh-oleh ya, yang harusnya orang ditenteng, terus buatnya juga made by order, press gitu kan, kayak brownies, bolu gitu. Terus sambal, sari buah itu kan press produk semua. Itu benar-benar kena dampaknya kami sebagai produsen olahan makanan, terutama buah, yang dia daya tahannya juga masih sangat pendek. Tapi semangat kita sebagai UKM itu tetap ada, karena cara kita menyelesaikannya adalah dengan gimana nih untuk mengikuti perkembangan saat itu yang kita dipaksa untuk jualan online. Nah, dari situ saya kayak langsung, aduh nih harus bangun nih. Bolehlah kita ya terpuruk sebentar, tapi setelah itu cari solusinya. Salah satunya produk sambal saya itu juga kemasan yang masih homemade, itu juga kena dampaknya. Tapi saya sekarang malah jadi punya boot container, Pak Andi. Si sambal kemasannya saya olah jadi menu nasi-nasi. Yang saya pisahkan sendiri, bahwa saya juga punya produk olahan siap saji yang bentuknya nasi-nasi, tapi untuk mengikuti pasar sekarang yang lebih ke online, sama saya memang distribusi channelnya untuk tahun 2002 adalah retail dan pasar ekspor, saya keluarin produk kering. Saya harus segera keluar produk kering gitu kan, kayak contohnya saya punya produknya cookies. Cookiesnya juga ada ya, cookies, kerupuk, sama kopi dan teh, itu kemarin saya coba masuk ke Ina Produk, dan ternyata lolos kurasi. Dan bikin kami itu sebagai pelaku UKM tuh kayak mulai bergairah ya, wah kita diterima nih di pasar, terutama untuk provider-provider yang menyediakan support system ya buat kita ya, yang nantinya kita produsen tuh diketemuin sama retail, diketemuin lagi sama distributor, diketemuin lagi sama Pak Adi yang asosiasi Ketua Gapmi. Aduh, saya yang dulunya ngejar-ngejar Pak Adi nih minta foto untuk dipegang. Sekarang saya ada di sini sama Pak Adi, terima kasih. Jadi semakin semangat nih melalui Ina Produk, saya terima kasih banget. Jadi curhat ya. Yuk teman-teman semuanya, kita kalau ada akses ya, jangan dilewatin. Apa salahnya kita masukin. Kalau yang sudah punya produk, mantep, kemasan oke. Ya, distribusinya juga kita sudah tentukan mau kemana. Terus juga yang pastinya kapasitas produksi ya Pak Adi ya, karena harus ada continuity-nya ya. Terus juga dan juga dana lebih untuk naruh produk kalau itu harus konsinyasi. Terima kasih, sekian. Semoga produk Salakku juga bisa diterima sama Pak Adi. Dan kebetulan saya juga member dari Gapmi. Saya senang sekali ada di sini difasilitasi oleh Ina Produk. Terima kasih Mas Arya, segitu aja selayang pandangnya. Oke. Bu Seli, semangat sekali kayaknya karena Bu Seli ini banyak makan buah nih, makanya semangatnya 45 banget. Jadi Bapak Ibu sekalian, seperti yang tadi dibilang sama Bu Seli, bahwa beliau adalah member dari Ina Produk, member dari Gapmi. Jadi Bapak Ibu sekalian nih boleh banget yang udah hadir dalam bisnis forum kita pada siang hari ini untuk buka toko, daftar di Ina Produk, biar nanti produknya bisa dipamerin juga dan bisa punya kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang hebat kayak Pak Adi, Pak Andi, dan founder-founder atau CEO-CEO lainnya. Oke, Bu Seli, saya mau nanya satu hal nih Bu Seli ke Ibu. Tadi kan Ibu bilang bahwa sekarang tuh lagi udah punya rencana strategis lah ke depannya, kayak udah mau masukin barang-barangnya ke ke dalam modern market dengan membuat satu produk tuh yang kayak produk kering. Nah, Bu, boleh nggak cerita nih Bu, suka dukanya tuh untuk pemasaran produk utamanya ke modern channel tuh kayak gimana sih Bu? Biar nanti Bapak Ibu di sini punya gambaran nih kayak, wah saya ini mungkin dulu mau masukin modern channel tapi ternyata kurasinya kurang atau kayak gimana. Mungkin boleh diceritain Bu ke yang hadir di sini, suka dukanya untuk memulai nih dan masukin produk ke dalam channel-channel kayak modern channel ini. Silakan Bu Seli. Ya, terima kasih. Sebenarnya saya waktu tahun 2019
19-an itu udah masuk modern market. Salah satunya di Alpha Express, Pak Andi. Dapat di Terminal Suta, lantai 1 dan 3 itu pintu kedatangan dan pintu keberangkatan. Cuma belajar dari pengalaman saya yang dulu itu masih banyak sekali persiapan yang belum matang, tapi pada saat itu memang kesempatannya terbuka, gitu kan. Jadi waktu itu saya ambil dulu. Sekarang saya jadi lebih tahu yang kemarin kesalahan itu harus saya perbaiki di tahun ini, yang saya juga sudah distribusi channelnya, udah mau niatnya masuknya ke retail lagi ya. Jadi persiapkan produk itu harus minimal daya tahannya itu di atas 6 bulan satu. Dulu saya memaksakan diri untuk menerima tawaran itu untuk produk kue. Waktu itu saya brownies, sambal, dan cookies. Kebetulan cookies oke, aman ya, tapi si browniesnya ini saya memaksakan menerima tawaran pada saat itu karena saya merasa wah saya dikasih kesempatan yang terbaik di momen itu, masuknya di terminal 3 itu ya, Ultimate waktu itu, langsung 2 lantai dan 1 full meja. Memang itu sebuah pengalaman yang berharga ya, tapi kalau kitanya sendiri memang belum siap secara internal, baiknya ditunda. Persiapkan dulu kapasitas produk, terus juga dana lebih, karena itu kan dia ada produk yang tertahan di sana modal kita ya, itu juga kita mau nggak mau harus siapkan itu juga. Terus titik ininya distribusinya saya terlalu jauh karena saya di Bekasi, itu dropnya saya harus langsung ke bandara, itu saya kurang perhitungan. Jadi kalau dihitung-hitung lebih banyak tidak ada kelebihannya. Akhirnya saya tidak kuat. Saya cuma bertahan saat itu sekitar 6 bulanan. Jadi jangan langsung kalau ada tawaran itu langsung oh iya seneng, oke mejeng gitu ya. Oke betul tuh kata Pak Adi, semua itu. Pertama awareness, terus dikenal, penetrasi pasarnya luas, itu betul, semua betul. Itu kita yang mau kita kejar itu ya Pak Adi. Tapi balik lagi ke kita, jangan semuanya diambil. Makanya saya lebih fokus satu dulu, satu diterima, itu saya fokus. Nanti kan ada continuity produk ya Pak ya. Terus juga kapasitas produk kita mampu nggak? Terus dananya, terutama dana, karena konsinyasi loh Pak, ini berat loh ya buat kita UKM, tapi kita pengen dipasarkan gitu. Sebenarnya dilema, tapi kita mau coba gitu. Jadi baiknya ambil satu yang menurut kita sesuai dengan pasar kita, sesuai dengan kapasitas produk kita, fokus gitu. Menurut saya sih gitu ya. Saya juga dulu udah pernah masuk modern market dan belum berhasil. Mungkin tahun ini harusnya berhasil gitu. Bisa memenuhi permintaan dari retail. Gitu sih Mas Arya. Oke, Bu Sally, wah menarik banget nih. Boleh banget dijadiin notes buat Bapak Ibu yang mau mulai usaha nih di waktu dekat. Tips-tips dari Bu Sally yang emang udah punya cerita lah tentang brandnya sendiri ini. Oke, Bapak Ibu yang sudah hadir pada kesempatan kali ini dan pembicara hebat kita, sekarang kita mau masuk ke sesi tanya jawab yang diberikan oleh para penanya nih dari Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya ke penanya pertama dulu, nanyanya ke Pak Andi. Namanya Hayatun dari Malang. Nanya kayak gini Pak, bagaimana cara bermitra dengan Freshmart? Apakah Freshmart bakal buka cabang selain di Manado? Boleh dijawab mungkin Pak Andi, pertanyaan pertama nih dari Hayatun dari Malang. Saya juga nunggu jawabannya Pak Andi. Di Jakarta Pak Andi. Oke, terima kasih Mas Arya. Hayatun, Bapak apa Ibu ya? Mungkin Ibu kali ya? Ibu Hayatun. Iya, Ibu, ya. Halo Ibu Hayatun. Ya, yang sudah bertanya. Jadi ya seperti biasa ya, kalau setiap hari itu menerima ya, dari siapa saja baru itu tiap hari itu banyak sekali ya. Jadi kita nggak menutup kemungkinan. Jadi biasanya itu berhubungan dengan bagian pembelian biasanya ya. Ya mereka menerima barangnya. Biasanya harus membawa contoh memang ya, harus ada tester untuk kita ya, kalau dia produknya makanan kita harus coba makanannya kira-kira bagaimana, bisa diterima atau tidak gitu. Kemudian selanjutnya baru masuk kepada proses kurasi yang berikutnya ya, seperti itu, perizinan dan lain sebagainya, dicek untuk secara higienis dan lain sebagainya, seperti yang saya sudah sebutkan tadi gitu. Jadi sebenarnya produk dari Malang itu ya, saya itu pernah sampai ke Malang waktu itu ya. Saya sampai waktu itu ada kunjungan ke sana dan kita coba membawa keripik-keripik buah itu yang kan sangat terkenal ya dari Malang itu.
Iya, di Malang. Banyak sekali itu di Malang ya, mau apel, mau pisang, mau segala macam tuh banyak sekali dari Malang ya. Itu bahkan Dibuat kita bawa titik-titik. iya, kita bawa sendiri dari Malang itu kita coba untuk jual di toko kita gitu ya. Nah itulah jadi proses seperti itu sebenarnya toko retail juga kita pun perlu diferensiasi ya. Kalau kita hanya menjual juga produk yang semua sampai warung ada gitu produknya. Nah kita itu tidak ada berbedanya dengan toko yang lain. Gitu. Jadi kita pun sebenarnya ada juga mencari diferensiasi yang lain, produk-produk unggulan dari daerah-daerah tertentu itu kita bisa jual ya. Cuman memang karena ya ini jarak ya untuk pembukaan cabang di Malang sih ya mudah-mudahan ya kalau memang ada kesempatan kita bisa sampai ke sana ya. Memang sampai kita masih baru di Sulawesi aja gitu. Tetapi karena jaraknya agak lumayan jauh ini yang perlu ada satu proses pertemuan entah itu online atau kita bisa ketemu langsung atau kadang kita harus membahas juga atau pengiriman dan lain sebagainya itu juga perlu satu proses gitu. Tapi itu tidak menutup kemungkinan gitu ya. Termasuk juga dengan masalah ini ya. Bikin titik poin Pak Andi bikin titik poin di Jakarta, Tangerang gitu. Ya, terima kasih insight kamu. Oke, Pak Andi. Ina Produk bisa menjadi fasilitator. Ya, salah satunya melalui Ina Produk, betul sekali Bu. Iya, betul. Dari Ina Produk bisa jadi fasilitatornya. Pak Andi, ternyata kalau kita lihat nih Pak, banyak loh Pak yang request Freshmart dibuka cabang Pak. Wah boleh nih dipikirin Pak. Minimal di Jakarta Pak Andi. Iya disebar di seluruh Indonesia nih. Biar di Manado pusatnya, tapi cabangnya banyak nih. Oke, Pak Andi terima kasih jawabannya Pak Andi. Sekarang saya mau ke Pak Adi. Pak Adi ada pertanyaan Pak. Dari Evi Nurul, dari Pangandaran. Bu Evi Nurul nanya kayak gini Pak. Pak Adi, apa dari GAPMI bisa membantu kami UMKM untuk pembinaan? Jadi ada nggak nih Pak pembinaan dan mungkin cara daftarnya gimana nih kalau GAPMI punya pembinaan untuk UMKM biar nanti mereka juga bisa masuk nih ke industri retail. Boleh dibantu jawab Pak Adi? Oke, baik. Jadi GAPMI itu terbuka untuk member menjadi member GAPMI dari UMKM pun kita siapkan dan dengan kondisi yang tertentu lah untuk UMKM memang itu fasilitas bagi UMKM. Namun demikian tidak semua UMKM itu mau menjadi anggota asosiasi, sehingga kami ada yang namanya komunitas UMKM yang mana itu dibawahi oleh salah satu wakil ketua kami, Bu Beksi, yang mungkin Bu Sally tahu lah ya, Bu Beksi. Nah, Bu Beksi sangat aktif sekali membina UMKM itu bersama timnya. Kita ada tim lengkap untuk membantu itu. Kita juga bersama pemerintah itu banyak program-program UMKM, soal yang sebelumnya itu adalah Bangga Buatan Indonesia, itu supaya UMKM masuk ke digital ya. Kemudian terakhir itu kami dapat tugas dari pemerintah untuk bumbu-bumbuan. Jadi UMKM produsen bumbu itu kita kurasi, kemudian kita angkat supaya ini bisa menuju ke ekspor dan sebagainya. Kita juga bekerjasama dengan Kadin, ada sekolah ekspor. Jadi untuk UMKM. Jadi ini banyak sekali program-program yang kita jalankan bersama-sama pemerintah dan juga bersama dengan Kadin dan asosiasi lainnya, ini bisa dimanfaatkan. Di samping itu kita juga sering diminta pemerintah untuk melakukan bimbingan teknis. Memang bimbingan teknis ini agak terbatas selama pandemi, tapi tahun 2021 ini sudah mulai jalan lagi. Kami ada tim yang bersama pemerintah dari perdagangan, dari perindustrian itu keliling ke Indonesia untuk memberikan bimbingan teknis seperti itu dan ini terus berjalan. Dan sebelum pandemi pas 2019 itu kami juga ada misalnya kerjasama dengan ASEAN Food and Beverage Alliance dari ASEAN ya untuk membimbing UMKM supaya bisa naik kelas dan kompetensinya meningkat. Karena kita lihat memang kelemahan-kelemahan UMKM itu cukup banyak ya. Tadi yang diceritakan itu saya kira sangat dikenal sekali. Oleh sebab itu perlu bimbingan-bimbingan dan bantuan. Nah, di samping itu juga sebenarnya pemerintah itu melalui perindustrian punya program untuk bantuan untuk mesin. Jadi subsidi mesin. Jadi bagi UKM yang akan membeli mesin produksi atau memperbarui mesin produksi itu ada diskon khusus sampai 30% yang disubsidi oleh pemerintah seperti itu. Jadi ini sebenarnya cukup banyak.
untuk halal juga pemerintah juga cukup banyak memberikan bantuan untuk sertifikasi halal gratis dan lain sebagainya. Kemudian dengan Badan POM kita juga ada program orang tua angkat. Orang tua angkat itu di mana perusahaan menengah besar memilih beberapa UKM yang bisa yang related ya, yang terkait itu untuk sama-sama dibina, terutama UMKM ini misalnya pembinaan terkait dengan GMP, terkait dengan cara mendapatkan izin edar, sertifikasi dan lain sebagainya, ini sangat penting sekali. Jadi kita membantu Badan POM juga melalui orang tua angkat itu, karena Badan POM sendiri juga punya program untuk membina UMKM. Saya kira banyak manfaatnya. Nanti kalau memang perlu lebih detail, bisa hubungi, nanti saya tulis di chat aja, ke email aja dulu ke gapmi@cpn.mo.id. Jadi kita silakan email ke sana, nanti biar kami hubungkan dengan tim kami yang membina UMKM tersebut. Mungkin itu Mas Arya untuk Bu Evi ya, Pangandaran ya. Baik, Pak Adi, makasih banyak jawabannya Pak. Ini sebenarnya ada pertanyaan lanjutan dari pertanyaan yang tadi Bu Evi. Ini pertanyaan dari Bu Hayatun dan Erna dari Dapi Sari Kopi, Pak. Dia nanya. Iya, pertanyaannya kayak gini, Pak. Untuk ikut bimbingan teknis yang tadi Bapak bilang, atau orang tua angkat dari Badan POM yang tadi, apakah harus jadi anggota dari GAPMI dulu? Dan mungkin ada kontak person yang bisa dihubungin buat GAPMI. Oh, udah di-share nih sama Pak Adi. Ya, di chat aja itu silakan ke sekretariat kita, Mas Bobi ya. Silakan hubungi Mas Bobi. Nanti bisa di email dulu, nanti Pak Mas Bobi akan hubungi. Saya tertarik sama subsidi pembelian mesin produksi, Pak Adi. Iya, itu perindustrian memberikan itu. Kemarin saya udah baru beli continuous sealer itu. Itu boleh didaftarkan. Jadi gitu. Jadi walaupun sudah dibeli baru kemarin. Ya, jadi gitu. Berarti nanti didaftarkan untuk semester 1 2022 kan pembeliannya masih berlakunya biasanya 6 bulan. Jadi memang untuk barang yang sudah dibeli ya Pak ya, semester 2 ya harus yang akan atau yang sudah dibeli dalam jangka waktu tertentu seperti itu. Jadi kalau misalnya belinya semester 2 coba daftar nanti hubungin ke perindustrian gitu ya. Lumayan 30% Pak Adi. Ya. Asik banget nih. Wah, Bapak Ibu yang hadir di sini dapat informasi menarik nih dari Pak Adi. Iya, saya baru habis beli continuous sealer nih buat. Nah, terus sama perindustrian itu kan membuka itu yang Indonesia Food Innovation itu tiap tahun yang daftar tuh cukup banyak. Tahun lalu itu yang daftar hampir kalau nggak salah hampir 3.000-an, terus diseleksi terpilih 40 yang terbaik. Kemudian dari 40 itu dipilih lagi berapa ya, 10 kalau nggak salah 10 atau 15 yang terbaik itu mendapatkan bantuan banyak dari perindustrian. Tapi yang 40 terpilih pun juga cukup banyak juga bantuan-bantuan yang diberikan, dan itu yang program menurut saya cukup bagus karena termasuk pendampingan segala macam itu di perindustrian. Oke. Wah, Bapak Ibu beruntung sekali nih hadir di kesempatan kali ini. Bapak Ibu boleh approach lewat email Mas Bobi tadi yang tadi dikirim sama Pak Adi terkait dengan subsidi mesin yang tadi, terus terkait dengan pendaftaran ke GAPMI. Yang GAPMI ternyata punya bimbingan teknis loh buat UMKM yang bergabung di dalamnya. Boleh banget nih mulai di-approach Bapak Ibu dan dicatat tadi email yang dikirim sama Pak Adi. Pak Adi terima kasih banyak informasinya, Pak. Oke. Saya ke Bu Seli lagi nih, Bu Mak Salak tadi bilangnya yang sangat semangat. Hujan nih Mas Arya, hujan, berisik. Masih kedengeran kok Bu Seli. Bu Seli ada beberapa orang nih yang nanya di kolom chat. Ada Hayatun, ada Edi dan beberapa yang lain nanya ini Bu. Ibu tuh punya berapa tim yang membantu Ibu buat produksi, dan untuk ngebangun tim yang kompak tuh kayak kelihatan Bu Seli ini semangat banget nih orangnya. Gimana sih Bu? Yang hadir di sini pengen tahu nih, gimana cara Ibu ngelola tim. Iya, Bu Hayatin aktif ya, Bun, nanya. Ya kalau saya, Bu Betsy itu tahu saya basicnya sebenarnya ibu rumah tangga, sama seperti yang lain. Modalnya betul semangat, makanya sampai hari ini yang paling besar adalah semangatnya.
Kalau tim core kami sebenarnya cuma 4 ya, dari saya dan kebetulan suami saya sudah handle bagian perizinan, pajak, itu juga kita udah mulai masuk ke pajak ya. Kalau kemarin baru sebatas produksi, kan yang internal ini udah mulai dirapiin ya. Kebetulan karena kita sudah badan usaha ya, jadi walaupun masih kecil harus sudah dirapiin. Nanti kalau udah besar kan jadi semakin biasa ya. Jadi saya, suami, anak saya yang paling besar, dan ada juga 1 asisten saya. Jadi tim kores berempat. Tapi kalau produksi, kalau kita produksi basicnya tetap saya yang tukang masak, karena resepnya kan dari saya. Memang udah ada SOP bagian pengawasan, ada orang lain yang kita hire kalau kita pas produksi. Sebenarnya kekuatannya adalah di 4 orang itu. Gitu. Kalau semangat itu memang wajib dari mulai awal sampai akhir. Kalaupun kita dikasihnya kayak kemarin ya pandemi, itu kalau terpuruk itu yang matiin semangat. Saya lebih ke solusi aja lah, karena kita kan susahnya berjamaah ya Pak ya, Pak Andi itu orang-orang besar itu pasti juga kena imbasnya, apalagi kita. Kerugiannya pasti lebih besar mereka dibandingkan kita yang UKM, yang kita modalnya belum besar gitu. Jadi saya tetap semangat untuk cari solusi gitu aja. Kalau ada namanya godaan, ada cobaan, itu solusi gitu aja sih. Itu ya Bu Hayatun, semangat. Mantap Bu Seli nih. Terima kasih Bu Seli dititipin semangat nih sama Bu Seli ke semuanya. Pak, mungkin tadi udah sempat dibahas dikit nih, pengen nanya ke Pak Andi kembali nih Pak Andi. Ada beberapa di kolom chat tadi saya kurang lihat namanya yang masih bertanya nih Pak. Untuk masuk ke modern market tuh katanya tantangannya banyak banget nih Pak. Katanya banyak tahap-tahap yang harus dilalui dan kadang-kadang mereka susah untuk memasukkan produknya. Nah, mungkin Pak Andi boleh kasih tips nih sebagai CEO dari Freshmart Manado biar nantinya teman-teman nih tidak lagi kesulitan gitu untuk misalnya listing barangnya ke dalam modern market, karena tadi katanya selalu ditolak. Ada beberapa yang bilang saya susah masukin produk karena ditolak terus. Mungkin ada sama saya juga begitu dulu. Oh iya, nanti habis Pak Andi ke Bu Seli nih. Pak Andi sebagai saya juga pengen nanya sebenarnya. Gimana Pak Andi? Ya. Terima kasih Mas Arya. Saya pikir ini juga pasti banyak yang bertanya mengenai hal ini ya. Jadi seperti yang saya sudah jelaskan tadi ya, untuk memanage ya, atau kita untuk mengatur jumlah barang yang segitu banyak Pak, sampai ribuan, puluhan ribu, itu tentu perlu suatu effort yang luar biasa ya. Kita kan nggak mungkin menyediakan juga ribuan orang untuk mengatur produk-produk tersebut ya. Kemudian setiap hari itu kita itu dibawa dibanjiri produk baru dari semua pabrik ataupun UMKM dan lain sebagainya, itu banyak sekali gitu ya. Bawa juga produk di kita. Nah itu kan kita perlu waktu sortir Pak, satu persatu. Kita harus pilih, kita harus lihat, kita harus evaluasi lah istilahnya, itu mana-mana yang kira-kira cocok ya. Karena begini Pak, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa toko retail itu tokonya ya segitu-segitu aja. Ya, jadi kalau dia minimarket luasnya 400 meter atau supermarket luasnya dia katakanlah 2000 meter, itu ya segitu-segitu aja gitu. Kita nggak akan mungkin tambah luasan gitu ya, kecuali kalau memang ada ekspansi. Nah otomatis produknya ada di situ, katakanlah kalau dia jumlahnya sekian puluh ribu, ya itu aja yang kita bisa jual Pak. Artinya ya mesti ada yang lain yang dikalahkan. Katakanlah misalnya sudah tidak laku, sudah tidak terlalu lancar penjualannya, atau bahkan memang sama sekali tidak ada penjualan, itu kita harus keluarkan dulu. Ya, kita harus keluarkan dulu, baru kita bisa masukkan lagi produk yang baru. Karena space-nya itu kan cuma segitu-segitu aja, Pak. Ya, cuma segitu-segitu aja. Ya. Nah, tips saya ya, yang sering kali terjadi itu di para pelaku usaha yang suka memasukkan sampel ke modern ya. Yang kunci yang pertama itu memang diferensiasi. Ya, jadi contoh begini ya, kemarin itu waktu pandemi ya, banyak kan yang mencoba-coba usaha baru, yaitu mereka mencoba untuk menanam sayuran organik ya, sayuran organik. Nah, karena waktu itu pemainnya belum terlalu banyak ya, akhirnya kita sudah menerima nih sayuran organik, kita sudah terima katakanlah 2-3 orang kita sudah masukkan. Tetapi nanti datang lagi nih yang lain, nih saya mau masukin lagi nih contoh. Nah, jadi kalau produk kita yang kita ingin masukkan ternyata itu ya kurang lebih sama lah, mirip-mirip dengan yang sudah ada. Nah, tentu saja itu pasti akan sangat challenging ya.
Karena kita sudah berhubungan dengan pihak supplier yang sebelumnya. Kita nggak mungkin tiba-tiba kita bilang ke dia, oh maaf ya karena ini sudah ada yang baru, kita akan nggak ambil lagi dari Anda, kita akan terima dari yang baru gitu. Apalagi kalau produknya mirip-mirip gitu Pak. Kita satu misalnya kalau kita jual sayur organik selada keriting misalnya, itu kita jual sampai 4 supplier atau 5 supplier gitu sama semua gitu. Nah habis space-nya Pak. Nah space-nya itu kita harus manfaatkan supaya terjadi diferensiasi di situ. Customer pun datang ke kita, rasanya lengkap gitu. Cari ini ada, mau membutuhkan ini ada gitu. Jangan satu rak itu sudah penuh dengan katakanlah misalnya produk snack semua misalnya ya, apalagi snacknya itu yang paling ya mirip keripik pisang gitu misalnya, semuanya keripik pisang semua, cuman mereknya aja yang beda gitu. Jadi kan artinya orang customer juga datang kan, waduh ini tokonya toko keripik pisang semua di seluruhnya gitu. Jadi itu salah satu challenging itu memang diferensiasi. Makanya saya bilang ke yang memasukkan sayur organik itu, saya bilang kenapa Anda tidak coba tanam sayur yang lain yang justru susah gitu di pasaran, katakanlah misalnya tanam brokoli atau tanam apa gitu yang susah gitu ya, yang sehingga tidak pengaruh cuaca dan lain sebagainya. Tapi mereka bilang ya iya Pak, memang itu cuman susah itu tanam itunya, lebih gampang yang ini. Nah, kalau kita mau kerjakan yang gampang, akhirnya umum menjadi banyak yang bisa kerjakan. Kalau sudah ada di toko itu produk kita akan sulit sekali untuk bisa hadir sebagai pemain baru gitu. Apalagi kalau kita tidak ada diferensiasi, ya modelnya mirip-mirip gitu ya Pak. Jadi itulah salah satu challenging gitu di situ yang kita hadapi setiap hari itu seperti itu sih Pak. Nah, itu makanya Bu Sally, itu clue dari Pak Andi, Bu Sally punya diferensiasi itu. Yang lain pisang-pisang ya. Cuma satu salah, nggak pasti diterima. Justru kalau di pasar kan Pak Andi. Saya provokator aja loh. Saya provokator. Kan banyak kan keripik, justru saya bikin diferensiasi, saya bikinnya kerupuk Pak. Iya makanya yang lain kan keripik pisang apa gitu semua ini ya. Yang salad kena sendirian gitu. Beda, terus kemasan juga bagus, izin ada ya Pak Adi ya. Terus kapasitas produksi harus mendukung. Pak Adi saya mau nanya, kan kita udah masuk ke retail itu ada nggak waktu rentannya berapa lama nih kita lihat dia laku nggak laku, habis itu kita stop. Ada batasannya nggak nih kalau dari tim Pak Andi ini kayaknya udah 6 bulan nih nggak laku gitu, 6 bulan apa 3 bulan apa berapa lama? Ya biasanya kita gini Bu, itu tergantung dari masing-masing retail ya. Tapi kalau di kita itu biasanya 3 bulan. Oh 3 bulan? Ya 3 bulan kita evaluasi. Kira-kira seperti apa respon dari pasar, kemudian cara kerjanya supplier juga seperti apa. Jangan misalnya kita minta barang dia lama kirim gitu ya. Artinya komitmen dia apakah seperti yang sebelumnya gitu. Karena kadang-kala juga kalau produk ibu yang mungkin sudah dikemas itu sudah ada standar ya. Kadang-kala tuh ada yang tidak standar gitu. Masukan ke kita pertama bagus, rasanya oke, bentuknya masih oke, tapi makin lama mungkin karena sudah dikerjakan sama karyawannya atau apa begitu. Rasanya udah beda gitu, bentuknya juga udah lain atau semakin sedikit isinya atau apa gitu. Jadi sudah tidak sesuai dengan apa yang sudah disampaikan sebelumnya gitu. Ya, jadi kurang lebih kita 3 bulan kita sudah evaluasi lagi gitu untuk semua produk baru. Terima kasih. Weh, menarik banget nih diskusinya ya Bapak Ibu ya. Jadi poinnya Pak Andi tadi untuk Bu Sally dan Bapak Ibu yang hadir di sini sebagai pelaku usaha, diferensiasi itu penting banget. Gimana caranya kita membedakan produk kita dengan yang lainnya, biar kita bisa nih memenangkan perang pasar lah istilahnya untuk masuk ke dalam modern market. Karena kan ya emang kayak Pak Andi tadi, ya supermarket tuh atau minimarket ya segitu-segitu aja, space-nya, display-nya juga akan segitu-segitu aja. Jadi gimana caranya kita bisa jadi salah satu bagian dari situ ya dengan diferensiasi. Poin penting tuh Bapak Ibu sekalian yang perlu dicatat. Seperti itu. Oke, kita lihat lagi masih ada pertanyaankah yang muncul dari Bapak Ibu sekalian. Pertanyaannya lebih ke Ina Produk yang ini. Di kolom chat ada Pak Bobi yang nanti bisa bantu Bapak Ibu untuk gabung di Gapmi. Boleh banget dilihat chatnya dan dibaca dan ikutin arahannya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, mungkin di sini ada pertanyaan nih dari Nabila Food masih tentang Ina Produk. Untuk Bapak Ibu sebenarnya pertanyaannya sudah habis Bapak Ibu. Di sini
ada penjelasan Ina Produk belum jelas. Untuk Ina Produk nanti mungkin bisa di sini boleh langsung dijelaskan kah teman-teman, atau nanti ada sesi khususnya, atau Bapak Ibu yang hadir di sini kita kasih modul aja nanti terkait dengan Ina Produk sebagai Direktori Produk Indonesia ini. Oke, nanti Bapak Ibu yang mau bertanya bisa langsung di kolom chat di situ, nanti ada adminnya boleh dihubungin, dan Bapak Ibu bisa langsung nanya ke situ biar sesi diskusi kita hari ini bisa berjalan lagi gitu Bapak Ibu ya, arahan dari teman-teman panitia. Nah, mungkin yang terakhir nih kepada Bapak Ibu yang hadir di sini sebagai pembicara terkait dengan diskusi kita pada siang hari ini, untuk Bapak Ibu sekalian, dari Pak Andi, Pak Adi, dan Bu Seli sendiri. Untuk kedepannya, ini sekalian sebagai closing statement ya. Untuk kedepannya, untuk Pak Andi, Pak Adi, dan Bu Seli, apa sih harapannya untuk industri retail ini, atau supermarket atau modern market yang tadi kita sebutkan, bagaimana peluang kedepannya, dan kenapa harus dipertimbangkan sehingga Bapak Ibu sekalian di sini harus mempersiapkan diri nih. Mungkin bisa dimulai dari Pak Andi dulu nih sebagai pemilik atau CEO dari Freshmart. Harapannya tentang modern market ke depannya dan motivasi nih kepada Bapak Ibu sekalian. Silakan Pak Andi. Toko modern itu juga kita mengalami suatu masa challenging yang sangat berat ya sebenarnya, bukan hanya tadi sudah disebutkan juga oleh Ibu Seli, memang bukan hanya UMKM saja ya, toko retail kita ini challenging-nya luar biasa ya. Kalau tidak seperti itu tentu ada ya beberapa brand-brand yang besar bahkan kan sudah tutup ya. Kita tahu sendiri sudah cukup banyak juga yang brand-brand itu yang sudah tumbang gitu ya. Tentu ini satu tantangan yang sangat besar, dan ini kenyataan di lapangan bahwa memang persaingan itu juga terjadi ya di toko modern, dan bukan hanya juga di level barang atau produk ataupun di UMKM gitu. Untuk toko modern sendiri tentu kita tetap optimis ke depan ya. Artinya salah satu transformasi yang harus kita lakukan, seperti saya sebutkan juga tadi oleh Pak Adi, saya setuju sekali bahwa bagaimana kita bisa menyajikan suatu toko ataupun pengalaman berbelanja kepada pelanggan yang datang di toko itu berbeda dengan yang sebelumnya. Ya, jadi memang cara kita ini sudah semakin berbeda sehingga orang itu mau lagi datang ke toko gitu. Nah, kita harus menyajikan sesuatu yang berbeda, memberikan customer experience ya, memberikan suatu pengalaman yang lain, yang baru, yang berbeda, sehingga mereka tertarik gitu, bukan hanya datang ke toko untuk beli produk saja gitu ya. Kalau hanya beli produk itu mungkin sudah katakanlah cara dagang mungkin 4.0 atau 3.0 ya. Ini sekarang ini sudah harus lebih kreatif, dan sudah harus lebih banyak inovasi gitu. Nah, untuk bisa melakukan seperti itu, kita pun perlu dukungan dan kerjasama yang baik dari semua pihak ya, termasuk di sini adalah tentu saja supplier ataupun para pemasok ya. Karena kalau produknya juga begitu-begitu terus ya, tidak ada inovasi, tidak ada perubahan packaging dan lain sebagainya, tidak ada sesuatu yang seperti saya ya, terus terang di toko kita itu kita lebih suka kalau daripada promo diskon ya, kita lebih suka itu kalau promo itu ada demo gitu ya. Contoh seperti Bu Seli, datang ke toko kita bisa jelaskan nih cara proses kita bikinnya begini ya, ini apa prosesnya apa seperti ini. Habis itu setelah selesai dibikin ini testernya dan lain sebagainya, ada interaksi seperti itu ya, ada suatu pengalaman berbelanja seperti itu. Nah, itu yang kita lebih senangi gitu daripada cuman produk saya laku diskon 10% pembelian ini gitu. Nah, itu biasanya sudah sangat biasa gitu. Jadi itulah salah satu challenging yang perlu, termasuk juga servis ya, yang merupakan satu hal juga yang mutlak itu yang harus kita lakukan Pak di retail modern gitu. Itu aja dari saya. Terima kasih. Oke, menarik. Terima kasih Pak Andi sudah menyempatkan waktunya nih hari ini Pak. Terima kasih buat closing statement-nya dan harapannya. Lanjut nih kita ke Pak Adi dulu. Pak Adi boleh disampaikan harapannya untuk industri modern retail ke depannya, dan motivasi nih kepada Bapak Ibu yang lagi mengembangkan produk untuk dimasukkan ke modern market Pak. Silahkan. Oke, baik. Yang penting seperti tadi saya sampaikan bahwa kerjasama antara produsen atau pemasok dengan retail itu sangat penting sekali, berbasis saling menguntungkan, berbasis inklusi bisnis yang jangka panjang, sehingga kami berharap kerjasama ini bisa memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.
Dan tentunya kita berharap juga di retail memperbaiki juga pelayanan konsumen, baik itu proses digitalisasi, new experience, dan engagement dengan konsumen, sehingga sebagai rantai pasok dan ekosistem ini terbangun dengan baik, mulai dari konsumen sampai produsen, sehingga ini akan meningkatkan penjualan, akan meningkatkan revenue dari semua pihak, dan menguntungkan buat konsumen juga, sehingga ini akan menjadi satu bisnis dan industri yang cukup menarik kalau kerjasama ini bisa terbentuk dengan baik. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adi. Tentang kerjasama tadi Bapak Ibu sekalian yang disampaikan oleh Pak Adi. Terima kasih Pak Adi. Lanjut ke Bu Sally, Bu. Dengan pertanyaan yang sama, Bu. Harapannya tentang industri modern dan mungkin bagaimana memotivasi sebagai sesama pelaku usaha nih kepada Bapak Ibu yang hadir di sini, Bu Sally. Silakan, Bu. Ya, terima kasih. Betul kata Pak Adi ya, yang namanya kerjasama itu memang harus ada unsur saling menguntungkan. Kalau enggak, bukan bisnis ya Pak Adi ya. Jadi kita pun sebagai pelaku UKM, terima kasih sebelumnya sudah difasilitasi oleh Hina Produk. Ada banyak pihak yang mensupport kita, UKM. Semoga kedepannya juga Modern Market, pihak asosiasi seperti Pak Adi itu semakin dekat jaraknya dengan kita pelaku UKM. Kadang kita tuh UKM tuh nggak tahu Pak, kita mau masuk ke Modern Market aksesnya kemana. Kalau jaraknya aja seperti kayaknya kita taunya cuma brand-brand besar ya. Tapi dengan adanya webinar seperti ini, kita kan seperti interaksinya lebih dekat gitu kan. Oh kayaknya harapan kita nih ada nih untuk bisa masuk ke sana dengan ownernya sendiri atau foundernya sendiri yang bicara kepada kami. Harapan kita sih Modern Market itu harus tetap ada. Karena itu cara kita yang baru-baru ini ya Pak ya, bisa dikenal gitu kan, bisa berani belajar jualan dengan komitmen tinggi pastinya ya, dengan produk yang baik, izin dan kemasan yang baik, support system dari internal juga, itu juga harus dirapikan. Jadi harapan saya sih, baik itu dari Pak Adi yang selalu ngebina kami, membernya itu sebelum pandemi itu GAPMI keren banget loh. Pembinaannya itu benar-benar kerasa banget gitu. Kadang juga jadi sponsor ya Pak ya. Jadi kita sebagai UKM juga ilmunya dapat, terus pendekatan secara membernya juga benar-benar dapat karena di situ benar-benar real pelaku UKM, bukan orang yang minta-minta dikasihani, tapi kita benar-benar mau cari jalan. Ini kalau mau ekspor aksesnya kemana, pelatihannya gimana. Jadi benar-benar yang pelaku UKM itu ada di GAPMI gitu. Jadi bukan sekedar orang datang untuk cuma lihat pelatihan terus pulang nggak dapat apa-apa. Saya kan ada di GAPMI juga udah lama, udah 3 tahun. Jadi tetap sebagai UKM tuh harus kita berjejaring, terus cari ilmu sebanyak-banyaknya, dan semoga juga Pak Andi nih yang punya Modern Market semakin dekat ke kita UKM, dikasih space-nya agak banyak ya Pak Andi, biar kita bisa masuk gitu. Terima kasih juga buat Hina Produk sudah menghadirkan masalah. Terima kasih semuanya, semangat. Terima kasih banyak Bu Sally. Itu dia dari closing statement Bu Sally sekaligus menutup rangkaian kita pada hari ini. Terima kasih banyak Pak Andi, Pak Adi, dan Bu Sally untuk kesempatannya sudah mau berbagi dengan para pelaku usaha dibantu oleh Hina Produk pada sore hari ini. Dan tadi yang masih nanya-nanya di grup chat nih tentang Freshmart dan segala macam, nanti boleh banget nih ke Pak Adi, mungkin nanti Pak Adi bisa meninggalkan kontak yang bisa dihubungi. Dan untuk Freshmart kita harapkan nih bisa berkembang di seluruh Indonesia, biar Bapak Ibu yang nanya tadi bagaimana memasukkan produk, gimana masuk ke Depok, Malang, dan sekitarnya bisa langsung nih ke yang terdekat. Dan untuk GAPMI, kita berharap semoga nantinya GAPMI bisa semakin membantu untuk anggota-anggotanya bisa berkembang dengan program-program yang hebat yang sekarang udah ada, bisa semakin dikembangkan dan anggotanya bisa semakin sejahtera. Dan untuk Bu Sally, semoga bisa selalu sukses Bu usahanya. Dan untuk Bapak Ibu sekalian, amin. Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini, kami berharap dan kami mengharapkan sih Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan ilmu yang bisa disebarkan dan bisa dibagikan kepada orang di sekitarnya. Dan nanti untuk sesi ini yang direcord pada hari ini akan disebarkan juga melalui YouTube, dan jika Bapak Ibu merasa ini berguna dan bisa disebarkan kepada teman, kerabat, dan pelaku usaha lainnya, boleh banget disebarkan melalui WA atau media sosial yang lain seperti itu. Dan Bapak Ibu yang sudah hadir pada kesempatan kali ini, kami memohon untuk mengisi daftar hadir
untuk Ina Product Business Forum. Dan foto Mas Arya, foto. Iya, pada link yang disertakan oleh tim panitia. Nah, sekarang nih penting banget untuk kita dokumentasi. Kapan lagi nih kita bisa Ayo dibuka. Pak Andi, ketemu Pak Adi. Boleh nih Bapak Ibu sekalian kameranya kita buka. Kita foto bersama dulu nih, bersama dengan narasumber kita. Ini udah ngasih. Soalnya ini kan sama founder-foundernya langsung ini. Punya Modern Market, wah keren banget. Yuk Bapak Ibu dibuka dulu kameranya biar kita bisa foto. Di sini ada beberapa slide ya Bapak Ibu ya, nanti akan dibantu foto oleh teman-teman panitia. Jadi boleh stay dulu dalam satu posisi atau gaya yang sama biar nantinya pada saat dijepret bisa bagus. Ada 3 kali sesi Bapak Ibu untuk fotonya. Saya mulai dari slide pertama. Semuanya siap? Senyum. 1, 2, 3. Oke, lanjut ke slide yang kedua. Siap Bapak Ibu? 1, 2, 3. Oke, sekali lagi slide yang ketiga nih. Siap Bapak Ibu? 1, 2, 3. Sekarang yuk. Oke deh. Wih, Bu Seli ini semangatnya benar-benar 45 nih, tidak habis. Membantu saya untuk foto teman-teman semuanya. Wajib. Baik, Bu Seli, Pak Adi dan Pak Andi dan Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak sudah hadir pada kesempatan kali ini. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini untuk follow media sosial dari Ina Product yang ada di Linktree untuk mendapatkan berita terkini terkait dengan Ina Product Business Forum dan info-info lain terkait dengan pengembangan bisnis Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada acara kita pada siang hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan pada sesi kali ini yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Saya Arya sebagai moderator kita pada siang hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa di Ina Product Business Forum selanjutnya. Selamat siang. Andi, makasih ya. Oke, sama-sama. Terima kasih. Semangat semuanya. Ya. Mas Arya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Seli. Terima kasih. Ya. Semoga bisa ketemu. Mas Arya, saya sudah boleh live? Boleh. Bapak Ibu sudah boleh live. Jangan lupa mengisi daftar hadir ya Bapak Ibu. Mari, makasih ya. Ya, Bu Seli, Pak Adi, terima kasih semuanya. Makasih.